Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama tentang judul, Ustaz. Judul brosur hari ini adalah sholat safar kedua atau sholat safar kedua. Ini ada saudara kita menanyakan apa yang dimaksud dengan sholat safar itu, Ustaz. Safar itu bepergian, jadi sholat safar, sholat dalam keadaan bepergian atau musafir. Jadi sholat bagi orang yang musafir atau sedang mengadakan perjalanan atau sedang bepergian gitu loh. Apalagi Saya sedang musafir, lalu sholat berjamaah dengan jamak qashar. Karena pesertanya semuanya wanita, apakah antara sholat yang satu dengan yang lainnya juga dikumandangkan iqomah, Ustaz? termasuk imamnya juga wanita. Ya. Ya, iqamah saja, nggak usah pakai adzan. Apalagi Apakah kalau menjamak sholat harus pakai iqomah setiap kali memulai sholatnya, Ustaz? ya gitu kok. Sudah diterangkan tuh situ. Jamak itu ya dua sholat jadi satu ya dua iqamah. Dipelajari brosurnya kan sudah diterangkan di situ. Jamak dengan satu adzan dan dua iqamah. Ya, kalau jamak itu iqamahnya dua. Dan sholat duhur selesai, qomat lagi untuk sholat asar. Misalnya sholat maghrib selesai, qomat lagi untuk sholat isya gitu loh. Apalagi Kakak saya dari Palembang, niatnya akan merantau di kota Solo. Apakah kakak saya bisa disebut musafir dengan catatan kakak saya belum punya tempat yang menetap di Solo? Mohon penjelasannya. Apakah boleh menjamak dan mengqashar sholatnya, Ustaz? justru musafir itu belum punya tempatnya. Kalau kakakmu Palembang, dah punya rumah di Solo ini, terus mau tempat di Solo malah bukan musafir. Ya kan? Kalau udah di Solo, punya rumah di Solo, mulih jenenge. Ya pulang ke rumahnya sendiri ya bukan musafir. Kebetulan di Palembang sana ya punya rumah. Rumahnya dua, satu di Palembang, itu di Solo. Kalau di Solo, di rumahnya sendiri ya tidak musafir. Nanti di Palembang sana di rumahnya sendiri ya tidak musafir. Musafirnya dalam perjalanan antara Palembang Solo. Apalagi Tata cara tayamum menurut brosur ini ada dua cara. Dari hadis Bukhari, yang kedua itu apakah semuanya bisa dipakai, Ustaz? gimana coba kamu baca. An Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhu qol ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragu dabbatu summa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika faqala innama yakfika an taqula biyadaika hakadha summa daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidatan summa masaha shimala alal yamini wa zahira kafaihi wa wajhahu. Rawal Bukhari. Dari Ammar bin Yasin radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus saya dalam suatu keperluan, lalu saya berjunub tetapi tidak mendapatkan air, maka aku berguling di tanah sebagaimana binatang berguling. Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, sebenarnya cukup bagimu dengan kedua tanganmu melakukan begini. Lalu beliau menepukkan kedua tangan beliau ke tanah dengan sekali tepukan. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanannya dan punggung kedua tapak tangan dan wajah beliau. Hadis riwayat Bukhari
dan Muslim. Lafadz ini bagi Muslim. Kemudian hadis yang kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama kana yakfika hakadha. Fa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihima summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Riwayat Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya cukup bagimu dengan kedua tanganmu melakukan begini. Lalu beliau menepukkan kedua tangan beliau ke tanah, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusapkannya pada wajah dan dua tangan beliau hingga pergelangan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ditanyakan apa? Apakah kedua cara ini bisa dikerjakan? Ya, bisa. Bisa. Saya rasa kamu akan menggunakan yang berguling tadi. Yang berguling tadi kan keliru, dibetulkan dari Rasulullah. Jadi orang junub mau mandi tidak ada air, ya. Kalau ada air kan mandi janabat meratakan air ke seluruh tubuh. Nah karena dia tidak ada air akhirnya gulung di tanah, ya, gulung di padang pasir itu maksudnya ya rata semuanya. Karena belum tahu. Terus sampaikan pada Nabi jawab, tidak usah begitu. Tayamum itu cukup menepukkan kedua tanganmu di tanah, plek begitu. Sapukan kedua tapak tangan dari tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri sampai di pergelangan saja. Pertama. Yang kedua, boleh tepukkan tanganmu di tanah. Kalau terlalu tebal tanahnya dihembus. Terus disapukan di muka, baru kedua tangannya. Tangan dulu baru muka, atau muka dulu baru tangan, boleh. Nah, itu pentingnya ngaji kan gitu. Yang tidak ngerti kan, bayangannya nek, junub itu nek membersihkan kan mandi seluruh tubuh kan kena air. Jadi saya mau mandi gak ada air, terus gulung di tanah itu. Ben roto maksudnya. Atau kalau saudara-saudara dulu kalau tayamum kan gini, ya, terus ini sampai siku, sudah. Nah, karena bayangannya kalau membasuh tangan itu kalau wudhu sampai siku gini, nah kan gitu ya. Nah, ternyata tidak ada, menurut dalil yang dengan Rasulullah tidak usah sampai di siku, maksud tangan itu sampai di pergelangan tangan ini saja sudah. Ini yang namanya tangan, ya. Maka kalau pencuri dipotong tangan, bukan dipotong di sikunya, potong tangan di sini saja. Ya, apalagi pentingnya ngaji itu kan. Jadi tidak ngerti jadi ngerti, ya. Kalau sudah ngerti dalil begini, kalau dulu biasanya tayamum gulung, atau kalau tayamum sampai di siku, ya dah, telah diluruskan. Jadi tinggal itu yang tidak ada tuntunannya itu ditinggal, ikuti tuntunan. Aja pokoknya mbahku dhisik ngajari ya tekan siku kok. Ini bukan agama mbahmu. Ya, agama Islam yang perlu diikuti Allah dan Rasul, bukan mbahmu, ya. Apalagi jarak rumah saya dengan gedung ini 50 km. Bolehkah saya bertayamum ketika melaksanakan sholat di gedung ini, padahal di sini banyak air, Ustaz? Nah, ini ada dua pendapat. Yang satu berpendapat, ya, kalau tidak ada air, airnya sama ayatnya, tapi pemahamannya berbeda. Coba dibaca ayatnya aja. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa ilal marafiqi wa amsaku bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Coba ayatnya sama, tapi pemahamannya jadi dua. Nah kalau beda paham begini, kita saling menghormati. Tidak merasa pahamnya yang paling benar atau nyalah-nyalahkan yang lain. Surat apa itu? Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsaku biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ya, ini perhatikan ayat ini. Di ayat ini Allah menjelaskan, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati, kalau kamu mau berdiri sholat, ya, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu ilal marafiqi, basuh muka, kedua tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Singkatnya ini keterangan wudu. Jadi kalau kamu mau sholat, hendaklah wudu gitu loh. Itu membasuh muka, membasuh muka, kemudian kedua tangan sampai siku, ya. Di situ tadi mengusap kepala. Itu diterangkan di sini itu kalau mau sholat. Dalam keadaan hadas kecil. Lah kok menerangkan hadas kecil? Karena ayat berikutnya wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu dalam keadaan hadas besar, maka mandilah. Orang yang berhadas kecil mau sholat diperintahkan untuk wudu. Orang yang berhadas besar mau sholat perintahkan untuk mandi. Nah sekarang berikutnya lagi kembali menerangkan tentang ketika hadas kecil. Wa in kuntum mardo, kalau kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, ya, au ala safarin, kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian atau musafir, ya, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu datang dari tempat buang air, apa bar kencing, apa berak, itu loh, hadas kecil loh. Kalau kamu sakit atau dalam bepergian, sedang kamu dalam keadaan habis datang dari kamar kecil, apa habis kencing, apa berak, berarti hadas besar, hadas kecil lagi itu. Orang yang dah wudu, dah kencing, batal kan kencingnya. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, maksudnya berhadas besar. Ya, kamu berhadas besar, menyentuh perempuan maksudnya bersetubuh. Ya, jadi hadas kecil mau sholat wudu, hadas besar mau sholat mandi. Lah sekarang kalau kamu mau sholat sedang kamu berhadas kecil atau berhadas besar, sedang kamu dalam keadaan sakit, sedang kamu dalam keadaan musafir, ya, di sini terangkan falam tajidu ma'an, maka tidak mendapat air.
Nah, maka boleh fatayamamu sha'idan thayyiban. Jadi kalau memang begitu boleh tayamum. Lah, dalam hal ini ada dua pemahaman. Satu memahami orang yang boleh tayamum itu satu orang sakit akan sholat, mestinya wudhu tapi karena sakit kena air tidak berani, lah tayamum. Yang kedua orang musafir, ya orang musafir akan sholat maka boleh tayamum. Yang ketiga orang berhadas besar mau sholat mestinya mandi, ya tapi karena tidak ada air dia boleh tayamum, gitu. Tapi kalau digandengkan di depan tadi, jadi yang boleh tayamum itu satu orang sakit, dua orang musafir, tiga orang tidak ada air, karena tidak ada air. Ya, satu orang sakit, dua orang musafir, entah itu hadas besar atau hadas kecil, kalau mau sholat, yang ketiga hadas besar atau kecil mau sholat, sekalipun dia tidak musafir, tidak sakit, dia mukim di rumah, mau sholat, tapi nggak ada air, ya hadas besar atau kecil boleh tayamum. Jadi ada tiga kan, yang boleh tayamum siapa? Satu orang sakit, dua orang musafir, tiga karena tidak ada air. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, yang boleh tayamum itu hanya satu orang sakit, orang musafir, tetapi tidak dapat air. Sehingga sekalipun kamu sakit, sekalipun kamu musafir, kalau ada air tidak boleh tayamum. Nah, ini oleh pendapat yang pertama tidak bisa diterima. Masa sakit, ya mau wudhu karena hadas kecil, apalagi hadas besar, saya mestinya mandi karena ada air. Sakit, ya bagaimana wong sakit suruh mandi? Nah, musafir, nah, gitu dah. Nah kalau musafir itu mungkin bisa diterima, ya dah. Tapi orang sakit. Nah, padahal ayat ini wa in kuntum mardho aw ala safarin, jadi satu. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam bepergian atau musafir, ya, maka kalau orang sakit, kalau orang musafir tidak boleh tayamum kalau ada air, berarti kalau melihat ayat itu orang sakit pun nggak boleh tayamum, karena ayat itu kan nyatu tuh, yang kuntum mardho aw ala safarin, ya. Kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir. Ya, selama ada air tidak boleh tayamum. Nah, begitu tidak diterima oleh pendapat yang pertama. Ya. Maka kalau pendapat pertama tadi, kalau kamu sakit, kamu musafir, ada air atau tidak ada air, atau kamu memang di rumah atau mukim, tidak musafir, tidak sakit, tetapi tidak ada air. Ya, sebetulnya mau sholat dan tidak musafir, ya di rumah dan sehat, tidak sakit, mestinya saya wudhu kalau hadas kecil, mestinya saya mandi kalau hadas besar, tapi nggak ada air, ya maka boleh tayamum. Nah gitu kan? Nah, beda pendapat begini kita saling menghormati. Mungkin kalau saudara yang tinggalnya di Solo tidak mengalami, coba yang tinggal di Parangkubito, yang tinggal di mana itu? Panggang sana, Saptosari. Itu daerah-daerah yang sekarang kurang air itu. Ya, saudara punya air, satu jerigen misalnya, jerigen kecil itu. Untuk masak, ya, untuk kebutuhan masak dan minum, ya. Nah, kebetulan saudara malamnya junub, setubuh sama istri. Kalau untuk mandi singgung liwet ora enek engko. Untuk minum ndak ada. Nah, kira-kira untuk mandi berapa liter habis, ya toh? Dan nanti untuk masak nasi apa? Ya toh? Nah kalau begitu bagaimana? Untuk mandi apa untuk masak? Ya, lah, sholatnya gimana?
Nah itu tayamum, itu namanya walaupun kamu mukim tidak ada air. Ada air sedikit tapi untuk keperluan, nah untuk minum, untuk masak dan sebagainya itu. Maka tayamum boleh. Nah maka itu tidak ada air tadi khusus diterangkan kalau memang tidak ada air, baik kamu dalam musafir apa kamu ada di dalam mukim. Tidak ada air boleh tayamum. Tetapi kalau bagi orang sakit, sekalipun ada air, kalau memang kamu sakit, ya, kalau mengganggu sakitmu nanti dengan menggunakan air tadi, boleh tayamum. Atau kamu dalam musafir, dalam bepergian, ya karena kamu dalam musafir, sekalipun ada air, menurut ayat itu difahami orang sakit dan orang musafir boleh bertayamum. Nah bagi yang tidak ada air tadi, itu bagi orang mukim terutama. Mukim kok tidak ada air, ya sudah tayamum. Nah, namun tadi saya katakan dua pemahaman yang berbeda itu kita saling menghormati. Yang musafir kamu tidak mau tayamum karena ada air, silahkan wudhu. Ya, kalau yang memahami walaupun ada air karena saya musafir boleh tayamum, ya silahkan tayamum. Tidak usah Allah-Allahan, karena ayatnya satu sebenarnya, pemahamannya dua. Apalagi? Ustadz, saya seorang pelajar, jarak dari rumah saya ke sekolah kurang lebih 30 km. Bagaimana cara melakukan sholat jamak qashar kalau saya melakukannya dengan berjamaah, dengan tamam? Dan bolehkah saya setiap hari sholat jamak qashar di sekolah, Ustaz? Aturan sekolahmu bagaimana? Kalau di sekolah memang tidak, formal hukumnya boleh jamak qashar. Tapi anak-anak kita SMA, MTA, SMP, MTA, itu ada yang dari Jambi, ada yang dari Muko-Muko, ada yang dari Jakarta, semua kan musafir di situ. Justru kebanyakan yang di asrama itu musafir semua. Karena orang dekat-dekat, orang Solo ini boleh dilaju, tidak di asrama. Yang disiapkan asrama itu untuk yang jauh-jauh. Ya, berarti mereka boleh mengqashar, boleh menjamak sholat. Tapi karena ini di lingkungan pendidikan dan untuk mendidik anak-anak, maka di asrama tidak boleh. Walaupun kamu musafir tidak boleh menjalankan qashar dan jamak, tapi sholat tepat pada waktu, siap sholat duhur, adzan duhur, jamaah sholat di masjid bersama bapak-bapak gurunya. Nanti sholat asar juga jamaah, dibiasakan jamaah 5 waktu di masjid. Karena asrama kita ada masjidnya, putra putri ada semua, ada jamaah gitu ya. Maka kalau di sekolah, kalau setelah di SMA, MTA, SMP, MTA, tidak boleh melakukan jamak qashar. Ya, karena memang jamak qashar itu bagi musafir bukan suatu kewajiban, hanya suatu kebolehan. Nah untuk mendidik kedisiplinan anak-anak biar menjaga sholat 5 waktu, disiplin pada waktunya, maka tidak diperbolehkan menjamak mengqashar. Tapi sholat kerjakan pada waktunya, itu juga tidak salah. Wong itu jamaahnya kebolehan. Ya. Tapi kalau kamu tidak sekolah di MTA mungkin sholat SMA negeri ya, itu justru guru-gurumu tidak begitu memperhatikan sholatmu piye, tidak diperhatikan kan? Supaya wancine sholat waktu duhur mulai murid lagi do sholat apa enggak perhatian kan? Nah kalau kebetulan kamu mau sholat, jarak rumahmu 30 kilo tadi, kamu mau pulang, sholat duhur sekaligus sholat asar, boleh tinggal pulang, nanti di rumah sudah tidak usah sholat asar, sudah dijamak. Ya, justru malah tidak dijamak saja, boleh juga di qashar, sholatnya dijamak, ya, dan di
apa itu dikosor. Jadi waktunya 2 waktu sholat dikumpulkan menjadi satu. Misalnya duhur dengan asar dikerjakan pada waktu duhur ketika akan pulang sekolah tadi, ya tak? Rekaatnya diringkas, duhurnya 2 rekaat, terus selesai salam, berdiri lagi, sholat asar 2 rekaat, ya salam, dah selesai. Jadi waktunya dikumpulkan, rekaatnya dikurangi. Itu namanya dijamak dan dikosor. Apalagi? Anak saya tinggal di asrama, ketika jadwal perpulangan senantiasa melakukan jamak kosor, yakni melakukan sholat duhur dan asar masing-masing 2 rakaat. Apakah yang demikian ini boleh, Ustaz? Ya, tadi saya katakan, nah di asrama MTA, ya tidak boleh supaya sholat pada waktunya, gitu loh. Ya sama MTA. Ini ketika mau perpulangan, Ustaz, karena jarak begitu. Oh, tadi pulang, jadi sholat sendiri-sendiri tidak sama gurunya. Biasanya dilakukan jamaah di masjid, Ustaz. Bila mau perpulangan, anak-anak diperbolehkan untuk jamak duhur dan asar mungkin, gitu. Boleh, mungkin nanti pulang kan naik ke rumahnya jauh-jauh. Nah, pulang nanti sampai di waktu sholat berikutnya masih dalam perjalanan di bis apa di kereta apa ya boleh aja gitu. Peraturannya asrama gimana ditaati ya selama tidak melanggar aturan agama ya. Apalagi apabila dihitung jarak yang ditempuh, berapa kilometerkah jarak minimal yang harus ditempuh seseorang bisa melakukan jamak kosor, Ustaz? Nah, kamu kemarin nggak masuk minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu sudah dikeluarkan. Ini kan sudah sholat safar kedua. Ya, sholat safar pertama kemarin sudah diterangkan. Belum ngaji bolong-bolong ya akibatnya nungguin. Ya. Berapa kilo? 12 kilo. Bukan 80 kilo. Ya kan? Memang ada berpendapat yang dikatakan musafir boleh jamak, boleh kosor sholat itu kalau menempuh perjalanan 80 km dan jalan kaki, kan gitu kan. Menurut fikih kan gitu. Maka saya katakan kalau itu dipegang, sekarang ini sudah tidak ada orang musafir. Apa ada sekarang orang musafir perjalanan 80 km jalan kaki ada? Ya, wong anang WC ya. Dari rumah ke kali ke WC-nya cuma ya 10 meter atau berapa naik sepeda motor kayak gitu. Gitu. Mau ke sawah sepeda motor, pokoknya walaupun 80 km kon jalan. Tidak ada seorang orang musafir kalau pegang itu. Maka kalau berdasarkan hadis-hadis Nabi, Nabi mengajarkan perjalanan mau dari Madinah ke Mekah, jauh kan 500 kilometeran itu. Tapi ketika Nabi di tempat sampai di Musdalifah atau di mana itu, jarak kira-kira tempuhnya baru 12 km. Nabi sudah menjamak dan mengkosor sholat. Dari situ jadi orang dikatakan musafir kira-kira menempuh perjalanan 12 km. Wah lah kok gampang nyata gomoi gampang. Nek angeli mesti lewat Makelar wis toh gua. Wong Nabi kita mengatakan ad-dinu yusrun wala tu'asiru. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Lawang 12 meter kok jadi 80 km terus jalan kaki. Ya. Batine piro iki? Makelari biasanya ngundake rego, ya enggak? Saya kira kalau memang betul begitu sekarang enggak ada orang musafir. Jadi hukum musafir itu hapus orang musafir kok. Siapa mau jalan 80 km? Apa meneh orang yang sepuh-sepuh wis blas ora tau musafir. Jalan 80 km, jalan kaki ya mati ning dalan nanti. Iya. Iya. Apalagi? Jadi itu nanti yang belum dapat brosur untuk kemarin nanti tanya, cari di tempat brosur, mungkin brosur yang kemarin masih ada.
akan dapat sehingga biar lengkap. Jadi sudah diterangkan beserta dalil-dalilnya, bagaimana mengqashar, bagaimana menjamak, berapa jarak tempuh yang dibolehkan mengqashar dan menjamak sholat. Sudah, tidak ada lagi? Masih Ustaz. Ya. Bolehkah makmum yang sholat tamam berimam kepada imam yang sholat di qashar Ustaz? Boleh. Boleh. Tapi aja melu-melu imame. Imamnya qashar, makmumnya meneruskan menggenapi kekurangan rekaatnya. Misalnya mau sholat duhur. Nah, ada musafir, ada yang mukim. Yang musafir sholatnya di qashar. Ya. Lah maka musafirnya yang jadi imam mengqashar sholat, yang mukim makmum rekaatnya utuh. Yang imam tadi karena musafir di qashar sholat duhur 2 rakaat. Lah yang mukim tadi makmum orang qashar kalau sudah imamnya salam kekurangannya rakaat makmum ditambah sendiri. Sebaliknya, ya, sebaliknya orang musafir boleh enggak makmum orang mukim? Ya, boleh enggak? Kamu orang musafir, saya orang mukim. Nanti kalau sholat yang musafir makmum orang mukim boleh enggak? Boleh mengqashar enggak? Enggak boleh. Ya. Jadi kalau musafir makmum orang mukim mengikuti mukimnya. Saya seorang mukim, sholat saya duhur 4 rakaat, kamu musafir, mestinya boleh ngqashar. Tapi karena imamnya tidak mengqashar, maka kamu harus mengikuti. Ya, mengikuti. Nah setelah selesai sholat duhur, kamu makmum dengan orang mukim, kemudian sholatnya 4 rakaat duhur, nah selesai, imamnya sudah selesai wong mukim, lah musafirnya mau menjamak sholat, nah terus kamu qomat, sholat lagi, asar. Lah asarnya itu boleh diqashar 2 rakaat saja, karena musafir. Nah tadi kok tidak boleh? Ya karena kamu makmum, yang imami, yang menjadi imam, orang mukim, jadi sholatnya tamam. Tapi kalau yang menjadi makmum, orang mukim, yang imamnya orang musafir, nah itu boleh rekaatnya nanti nambah sendiri kekurangan rekaat itu. Apalagi? Brosur halaman 8. Jadi Hadis tidak yang... boleh ini ya, kan ada orang mukim itu, ya orang musafir. Kadang-kala makmum orang mukim karena dia merasa saya musafir, sholatnya orang mukim 4 rakaat, sudah imamnya biar berangkat dulu. Nanti kalau sudah imamnya duduk at-tahiyat awal, kan tinggal 2 rakaat. Nah saya qashar musafir, qashar 2 rakaat pas. Nanti saya nusul. Nanti imamnya salam, aku ya pas 2 rakaat ya salam. Itu tidak boleh. Ya. Walaupun kamu nyegat tinggal 2 rakaat, rakaatnya pas podo toh, tidak boleh. Karena makmum itu harus mengikuti imam. Nah, imam mukim kamu tidak boleh mengqashar sholat. Nah, gitu ya. Apalagi? Brosur halaman 8, hadis yang tengah. Ya. An Ibnu Abbasin qol jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara salat duhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah bukan karena takut dan bukan karena hujan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Berkenaan dengan hadis ini, saya mendapatkan hadis di dalam internet yang artinya telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Muhammad bin Al-Husain Al-Alawi telah memberitahukan Abdullah bin Muhammad bin Al-Ahsan Ar-Romjari telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Yahya bin Subai. Ia berkata,
telah menceritakan kepada Humaid bin Al-Hilal dari Abu Qatadah Al-Adawi bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat untuk pegawainya. 3 hal termasuk dosa besar. 1. Menjamak tanpa udzur. 2. Melarikan diri dari medan perang. Dan 3. Khianat dalam rampasan perang. Hadis riwayat Baihaqi, juz 3 halaman 169. Pertanyaan, bagaimana cara memahami kedua hadis ini, Ustaz? Kalau dilihat dohirnya secara sepintas, hadis itu kuat yang mana dengan ini tadi? Kalau tadi diriwayatkan Baihaqi, ya. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Muslim. Secara sepintas selalu saja hadis itu perawinya kuat diriwayatkan oleh Muslim. Sedang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di sini menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menjamak antara sholat duhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah. Bukan karena takut dan bukan karena hujan. Kalau hujan namanya sholat jamak mator gitu kan. Ya, kalau takut musuh mungkin sholat khauf. Takut itu mungkin karena ketakutan musuh lah itu boleh. Ini tidak, takut ya tidak. Musafir ya tidak, hujan ya tidak, di Madinah, di mukim Nabi. Nah itu sepintas lalu, tidak mungkin kah? Nabi bertentangan mengatakan ini boleh tidak kan? Tidak mungkin. Nah, derajat hadisnya dilihat sepintas itu lebih kuat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun hadis itu nanti bisa diteliti. Ya, kalau sekedar rawi ini kan bisa diteliti nanti, ya zakat ini bisa diteliti nanti hadisnya itu tingkatannya bagaimana, dhaif atau sahih. Ya. Kalau sahih, ya, bertentangan dengan hadis yang sahih yang lain kan tidak mungkin. Dan tadi diterangkan termasuk dosa besar menjamak sholat tanpa udzur dibandingkan sama dengan orang lari dari medan perang sebagai pengecut. Ya. Itu kan? Nabi mengatakan yang lari sebagai pengecut itu ada perbandingan 3, salasun la yanfa'u mahuna amalun. 3 tapi tidak termasuk menjamak sholat. 3 perkara yang bisa merusak amal kebaikan seseorang. Apa 3 perkara itu? Itu dosa besar semua itu. Asyirku billah. Ya, mensekutukan Allah, berbuat syirik, wal uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wal firaru alizahfi, lari dari medan perang sebagai pengecut. Itu dosa besar semua dan merusak amal kebaikan. Ya, kan itu bobotnya dosa besar semua. Ya, kalau menjamak sholat dibandingkan dengan pengecut dalam perjuangan. Nah, maka nanti kalau saudara hadisnya ditulis, diberikan di sini, nanti kita cari kedudukan hadis itu. Hanya secara sepintas hadis itu lebih kuat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedang Muslim meriwayatkan Nabi pernah menjamak sholat duhur dan asar, maghrib dan isya tanpa sebab takut dan tanpa hujan, tanpa sebab hujan.